Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Sadapin Tekno. Jadi guys, pada video kali ini saya pengen ngasih tahu nih tips and trick caranya mengatasi HP teman-teman yang ngalamin nge-freeze. Iya, karena banyak banget yang komen dan banyak banget yang nge-DM di akun Instagramnya @sadapintekno masalah nge-freeze ini. Iya, jadi mungkin kita bakal coba angkat topik tips and trick caranya ngatasin nge-freeze. Ya, jadi tips ini nggak berlaku untuk di HP Xiaomi aja ya, terutama untuk Redmi 9 dan Redmi Note 9. Tapi tips ini berlaku untuk semua smartphone. Entah itu dari brand A, brand B, brand C, ya semua smartphone lah pokoknya. Jadi tips ini mungkin bakalan berguna banget. Jadi apa aja tipsnya, dan di video kali ini kita bakal coba ngebahas 5 tips and trick caranya teman-teman ngatasin nge-freeze di HP teman-teman. Daripada kelamaan, langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Jadi sebelum lanjut videonya, di sini saya pengen ngasih tahu dulu nih, apa itu nge-freeze. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman nonton video ini tapi nggak tahu apa itu nge-freeze, ya bisa dibilang percuma aja karena teman-teman nggak tahu apa itu nge-freeze. Jadi kita bedah dulu apa sih nge-freeze itu. Secara garis besar, nge-freeze itu bisa dibilang kondisi di mana HP teman-teman akan tetap mengeluarkan suara tapi kondisi tampak tidak bergerak. Ya, hampir samanya kayak hang. Secara garis besar juga, hang menyebabkan smartphone dalam kondisi berhenti, tetapi proses masih bekerja. Saya sebagai contoh kasusnya di sini, kalau misalkan teman-teman lagi nonton video dan videonya tiba-tiba berhenti, tapi suaranya masih nyala. Ya, bisa dibilang itu nge-freeze ya jatuhnya. Walaupun memang nge-freeze ini bisa dibilang penyakit yang nggak terlalu bahaya juga sih, tapi mengganggu aktivitas teman-teman pas lagi main HP. Dan juga nanti kalau misalkan kita diemin nge-freeze ini terjadi terus-menerus di HP kita, nantinya takutnya makin tambah parah. Jadi di sini kita bakal coba ngasih 5 tips yang mungkin teman-teman bisa praktekin cara mengatasi agar HP teman-teman tidak nge-freeze lagi. Yang pertama adalah coba restart dulu HP teman-teman. Ya, restart dan reset pabrik ini beda ya guys ya. Kalau restart ini hampir sama seperti reboot. Kalau reset pabrik itu bisa dibilang mulai ulang. Ya, maksudnya mulai ulang itu ya kayak ngehapus semua data-data teman-teman ya. Di video kemarin kita udah ngebahas masalah reset pabrik atau factory reset. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman ngalamin nge-freeze sekali 2 kali, bisa aja langsung di restart HP-nya. Nah, kalau misalkan belum ampuh juga dan belum manjur lah istilahnya, bisa langsung ke tips yang kedua. Tips yang kedua ini cek pembaruan HP teman-teman. Iya, tapi sebelum ngecek pembaruan HP teman-teman, di sini teman-teman pastiin dulu ya, apakah HP teman-teman sudah mendapatkan pembaruan atau belum. Dan juga kalau misalkan teman-teman sudah mendapatkan pembaruan tapi teman-teman belum setuju buat update dan masih nyaman di versi sebelumnya, bisa bertahan dulu. Ya, bisa bertahan dulu. Dan kalau misalkan teman-teman udah nggak tahan ya dan pengen update secepatnya dan mungkin alasannya karena nge-freeze, ya bisa aja teman-teman langsung update ke versi yang terbaru. Semoga setelah diupdate bakalan lebih aman HP teman-teman. Tapi cukup diingat ya teman-teman, nge-freeze ini belum tentu hilang kalau misalkan teman-teman udah nge-update pembaruan sistem. Ya, karena bisa dibilang nge-freeze ini bisa terjadi kapan saja. Terus juga kalau misalkan teman-teman nggak pengen nge-update dan masih nyaman di versi yang itu, ya bisa dibilang teman-teman bisa langsung aja lengkap ke tips yang ketiga ini. Ya, tips yang ketiga ini adalah coba cek pembaruan aplikasi. Ya, karena nge-freeze ini biasanya terjadi di aplikasi tertentu ya. Contohnya kalau misalkan saya pribadi di sini, saya sering nge-freeze itu pas lagi main Instagram dan main game PUBG Mobile. Ya, biasanya di kedua aplikasi itu saya sering nge-freeze. Nah, kalau di Redmi Note 9 saya biasanya tuh ngalaminnya pas lagi main game Call of Duty dan main Facebook. Ya, kalau misalnya main kedua aplikasi itu biasanya saya ngerasain nge-freeze pas lagi ngebuka video untuk main Facebook. Dan untuk kalau misalkan bermain game, biasanya kalau lagi berhadapan dengan musuh aja.
terkadang ngerasa nge-fresh. Nah, kalau misalkan teman-teman ngerasain nge-fresh, coba aja teman-teman cek pembaruan aplikasi teman-teman. Ya, semoga setelah dipembarui aplikasinya dan bakalan lebih smooth. Nah, kalau misalkan belum ada pembaruan, teman-teman bisa uninstall dulu aplikasi tersebut yang ngalamin nge-fresh dan abis itu diinstal kembali guys. Tips yang keempat adalah tutup semua aplikasi jika sudah tidak digunakan. Ya, biasanya tab-tab aplikasi ini nih yang mempengaruhi banget. Ya, soalnya kalau misalnya kita sudah membuka aplikasi, biasanya kita sering lupa untuk menutup aplikasi. Ya, jadi kalau misalnya kita lupa menutup aplikasi, RAM yang bakalan ada di HP kita bakalan termakan sama tab-tab yang biasa kita buka. Ya, kalau misalnya kita habis buka aplikasi dan lupa menutup aplikasi, biasanya itu RAM-nya ya bisa dibilang memakan yang cukup banyak sih. Maka dari itu sering-seringlah membersihkan tab-tab aplikasi yang biasanya udah nggak dipakai. Kalau misalnya udah nggak dipakai, langsung aja di close, jadi nggak makan RAM juga guys. Jadi ya lumayan lah biar nggak ngalamin nge-fresh. Yang kelima, kurangi penggunaan memori. Ya, kalau di video sebelumnya kita sempat ngebahas caranya factory reset. Jadi tips yang itu sebenarnya berguna banget untuk di nomor yang kelima ini. Ya, jadi saya saranin kalau misalkan teman-teman memorinya udah mulai penuh, ya kapasitas memorinya, bisa teman-teman hapus-hapusin aplikasi yang udah nggak dipakai. Ya, teman-teman bisa uninstall aja. Soalnya bisa dibilang kalau misalkan keseringan penuh, nanti dampaknya bisa ke nge-fresh ini guys. Jadi saya nggak nyaranin teman-teman kalau misalkan memorinya penuh, didiamin aja. Saya saranin reset pabrik dan iya, sejauh ini saya pakai Redmi 9. Setelah reset pabrik, saya nggak ngerasain hal yang aneh-aneh. Sejauh ini saya pakai Redmi 9, setelah reset pabrik, ya bisa dibilang enak-enak aja. Jadi nggak ada kendala sama sekali. Kalau di sebelumnya emang saya ngerasain nge-fresh ya di beberapa aplikasi. Jadi pas waktu saya reset pabrik, alias factory reset, ya sejauh ini masih enak banget ya Redmi 9 ini. Jadi misalkan memori teman-teman udah mulai penuh, ya cepet-cepet deh teman-teman bersihin, karena itu nggak baik juga untuk kedepannya. Oke guys, itu dia kelima tips caranya ngatasin nge-fresh di HP teman-teman. Ya, semoga dengan kelima tips yang udah saya kasih tahu tadi bisa bermanfaat ya. Dan kalau misalkan teman-teman punya tips lain ataupun punya trik lainnya masalah ngatasin nge-fresh, bisa aja langsung tulis di kolom komentar. Dan nantinya kita bakal coba bahas rame-rame. Jadi nggak usah sungkan-sungkan berbagi ilmu kalau misalkan teman-teman punya pengalaman seru seputar teknologi. Oke guys, mungkin cukup sekian video kali ini. Menurut teman-teman gimana? Apakah teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan? Jika teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan, bisa aja langsung tulis di kolom komentar. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @sadapintekno jika teman-teman pengen nanya ataupun pengen DM kita. Chandra pamit and see you next time in the video. Goodbye, dadah. Have a nice day.